Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para mahasiswa sekalian, di sini saya mencoba untuk, menjelaskan panduan aplikasi THE ya, Take Home Exam bagi mahasiswa ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke bagiannya. Cuman, saya harapkan mahasiswa sudah mengetahui jadwal-jadwal ujian ya, karena kan, mahasiswa sudah bisa mencetak jadwal ujiannya di sia.tchid. Di situ, ada kartu tanda peserta ujian ya. Jadi tahu waktu-waktunya untuk ujian, ya. Ya, di panduan aplikasi THE ini ya, terdapat ya beberapa materi tentang bagaimana cara login, habis itu mata kuliah ya, bagaimana cara unduh BJU-nya, buku jawaban ujian, unduh soal, unggah BJU-nya, unggah ulang BJU, dan bagaimana cara melihat BJU ya. Jadi mahasiswa harus familiar nih tentang apa itu sih BJU, buku jawaban ujian ya. Oke, yang selanjutnya membahas tentang bagaimana cara keluar. Ini sih gampang lah ya, hanya keluar itu ya. Yang selanjutnya mengkonversi MS Word menjadi format PDF di komputer ya. Ini juga mungkin nanti mahasiswa lebih canggih-canggih juga ya. Apalagi yang sudah pernah ikut TUTON, ikut TMK, LMS ya. Semuanya yang sudah memanfaatkan fasilitas UT rata-rata mereka sudah lancar lah ya. Oke, kita lanjut ke login ya. Ya, ini bagaimana sih loginnya gitu kan. Ya, yang pertama gini ya, kalau untuk menjalankan internet ya, kalau di komputer kita kan pasti kan kita menggunakan alat ya, atau software penjelajah seperti browser Mozilla ya, atau Google Chrome, atau Internet Explorer ya, yang ada di komputer kita. Ya, kalau tidak ada ya download dulu gitu kan. Ya, jadi nanti, setelah kita buka alatnya, browsernya, kita ketikkan alamat atau link aplikasi THE-nya ya, di https://the.ut.ac.id ya. Maka halaman aplikasi THE akan muncul dan terlihat seperti gambar berikut nih nantinya. Ya, kita langsung aja ke bawahnya, sama. Oke, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Nanti dilihat di bawah itu ada, kolom ya, atau kolom saya setuju dan kolom masuk ya. Jadi untuk yang saya setuju itu diklik ya kolomnya, di-checklist atau dicentang. Setelah itu baru mahasiswa bisa mengklik tombol masuk ya. Oke, tapi baca dulu lah tata tertib, peserta UASnya baru dilaksanakan yang di bawahnya ya. Oke. Ya, sekarang misalnya kita sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam ini, nanti akan muncul form login ya, login ujian akhir semester THE ya. Oke, nanti mahasiswa akan diminta untuk memasukkan username dan password-nya. Oke, di sini seperti gambar di bawah ini ya, nantinya silahkan isikan data NIM mahasiswa atau username dengan 9 digit, karena NIM mahasiswa UTE adalah 9 digit jumlahnya ya. Kalau 8 atau 10 ya berarti salah ya. Tetap. Ya, nanti di sini mahasiswa isikan NIM-nya, isikan password-nya, dan isikan kode captcha ya. Captcha ini, yang nanti ditanyakan. Ini agak lebih gampang sekarang. Ya, ini ada ditanyakan isikan berapa hasilnya ya, 9 plus 5 misalnya kan ini. Ya, untuk, pengisian password tanggal lahir itu menggunakan format ya tanggal, bulan, dan tahun. Tanggal itu 2 digit, bulan 2 digit, tahun 4 digit ya. Contohnya ini seperti di atas nih, tanggal 17 garis miring ya, harus ada garis miring, misalnya 08 garis miring lagi 1945 ya. Harus ada tanda garis miringnya, bukan 1708 1945, tapi 17 garis miring 08 garis miring 1945. Oke. Setelah kita isi semuanya dengan benar, kita klik login ya. Oke, klik login. Ya, jika mahasiswa salah mengisikan NIM atau salah mengisikan password, nanti juga akan ada notifikasi atau pesan, itu bahwa NIM dan tanggal lahir yang Anda masukkan salah itu ya. Ya, itu salah berarti mahasiswa harus cek lagi nih,
di KTPU-nya, karena kan di KTPU itu ada NIM dan tanggal lahir mahasiswa, ya, atau data pribadi lah mahasiswa yang dulu kan pasti kan di awal masuk UT mempunyai data pribadi semua. Ya, selanjutnya jika berhasil masuk atau login ya, ini mahasiswa misalnya sudah login nih masuk, akan muncul notifikasi penundaan ujian kan, karena kan, ujian kita ini ada yang bentrok dengan kegiatan pilkada ya di tanggal 9 itu, maka mahasiswa diberikan dulu untuk notifikasi penundaan ujian untuk mahasiswa yang bertugas sebagai panitia pilkada serentak tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember. Jika mahasiswa akan melakukan penundaan, maka pilih ya nih ya, pilih ya nih. Ya, jadi yang akan diberikan, izin nantinya, yang boleh mengajukan izin itu untuk tanggal 8 dan 10. Sedangkan kalau untuk tanggal 9-nya semuanya sudah otomatis ya diubah oleh pusat karena merupakan libur nasional ya. Jadi ditiadakan ujiannya diganti ya, yang tanggal 9 itu diganti menjadi tanggal 17 Desember ya. Ya, ini bagi mahasiswa yang menjadi petugas pilkada serentak pada tanggal 8 sampai dengan 10 Desember dapat melakukan penundaan ujian dengan melampirkan surat tugas ya. Kalau enggak ada surat tugas ya enggak bisa. Jadi di sini apakah Anda akan melakukan penundaan ujian? Ya, ini nanti pilihannya ya. Kalau yang tidak ya tidak, berarti lanjut ya. Kalau yang ya, yang ingin menunda berarti dia harus klik ya. Oke, ini kita contohkan yang mengklik ya. Ini batasnya di sini ya, untuk antara ya dan tidak, yang ikut atau tidak ya. Jadi kita contohkan yang ya. Oke, klik ya. Ya, diingatkan lagi, mahasiswa yang melakukan penundaan wajib melampirkan surat tugas panitia pilkada dengan cara mengunggah surat tugas pada laman form penundaan. Nanti kalau kita sudah klik ya, nanti tampilannya seperti ini. Ada beberapa mata kuliah ya, mata kuliah di tanggal 9 dan 10 ini contohnya memang tanggal 4 dan tanggal 2 ya, tapi nanti, itu nanti akan ada tanggal 8 dan tanggal 10 ya. Jadi mahasiswa nanti, misalnya oh saya mau izinnya tanggal 8 sajalah, tanggal 10 kemungkinan sudah sampai nih di kota kan, udah tahu. Jadi klik aja tanggal 8 atau mau hanya tanggal 10 mungkin capek habis itu kan, oke mungkin tanggal 10 atau mau izin dua-duanya. Tapi jangan lupa ini ada kolom biru ini simpan dan unggah, diklik ya, diklik nanti untuk memasukkan surat tugasnya ya. Jadi, untuk itu harus ada surat tugas. Jika mahasiswa berhasil ya mengunggah surat tugas, maka statusnya mahasiswa pada tanggal yang dipilih tadi ya, nanti akan kembali lagi jadi statusnya di sini tunda ya, jadi ditunda. Jadi nanti misalnya yang ditunda tanggal 8 artinya nanti, untuk pelaksanaannya diganti menjadi tanggal 18. Sedangkan di yang tanggal 10 diganti menjadi tanggal 19 Desember ya. Jadi tadi 8 menjadi tanggal 18, sedangkan yang tanggal 10 menjadi tanggal 19. Oke. Sekarang kita sudah habis yang menunda tadi, sekarang yang normal-normal nih, yang tidak ya. Berarti jika setelah login mahasiswa memilih tidak, berarti kan tidak ya, jangan pilih yang lagi kan. Pada notifikasi penundaan ujian THE, maka mahasiswa dapat melihat halaman dashboard yang berisi langkah-langkah bagi peserta pada aplikasi THE ya. Jadi dilihat ini di gambar 8. Ya di sini ada langkah-langkah ya. Ini ada cara, mahasiswa itu harus mengunduh naskah UAS THE ya. Ya ini mengunduh naskah ini wajib nih. Setiap mata kuliah wajib diunduh naskahnya karena, waktu dan untuk pengerjaan itu dimulai pada saat mahasiswa mengunduh naskah UAS THE-nya. Ya mengunduh cover BJU dan surat pernyataan kejujuran akademik di aplikasi THE pada halaman the.ut.ac.id ya. Jadi kalau untuk yang macam cover BJU atau surat pernyataan itu bolehlah di-download sekali, disimpan kan, boleh. Tapi kalau untuk naskah harus diunduh terus ya, karena kan juga naskahnya berbeda.
Ya, kalau untuk koper BJU ya nanti koper BJU juga dilihat lah kan. Ya mungkin ada yang BJU khusus gitu ya. Nanti akan kita jelaskan lagi di di halaman berikutnya. Ya, mahasiswa mengisi dan menandatangani identitas pada koper BJU dengan benar ya. Jadi ini boleh nih alternatif nih kan mahasiswa banyak tanya, boleh nggak pakai digital Pak? Boleh ya. Ini koper BJU itu boleh di print, tanda tangan, di scan lagi kan, dimasukkan ya, atau dibiarkan di soft copy-nya kan karena dia Word ya, jadi nanti mahasiswa tinggal masukkan tanda tangan mahasiswa saja. Yang ketiga, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik ini sama, mau di print atau nanti mau menggunakan tanda tangan digital aja gitu misalnya kan. Selanjutnya mengunggah ya, jadi koper BJU, BJU-nya dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah unduh soal ya. Jadi misalnya kita sudah mengunduh naskah tadi kan, sudah mengerjakannya dan selesai. Tapi tidak bisa langsung untuk misalnya kita selesai dalam 2 jam kita sudah selesai. Kita mau langsung upload nih hasil jawaban kita, tidak bisa. Ya karena batasnya mahasiswa minimal itu 3 jam ya. Jadi misalnya kita unduhnya jam 7, mahasiswa baru bisa mengupload tugasnya di jam 10 sampai jam 1 ya. Berarti ada 6 jam tapi untuk waktu meng ini ya, mengunggahnya atau mengupload hasil jawabannya itu hanya 3 jam ya. Ya ini juga diingatkan kepada mahasiswa ya memang jadwal jadwal unduh atau jadwal download naskah itu sampai jam 21. Ya cuman untuk kita harus dihitung ya karena batas untuk mengupload itu sampai jam 24.00 ya. Jadi kalau kita mengunduh naskah di jam 21, artinya kesempatan mahasiswa ya paling tidak hanya 1 menit ya. Itu pun untuk mengupload tugasnya. Jadi kami ingatkan kembali, maksimalkanlah waktu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ditunda-tunda waktunya, karena akan merugikan mahasiswa ya. Kami sarankan minimal atau paling tidak itu ya, mahasiswa itu mengunduh naskah itu di jam 18.00 ya. Jadi maksimal ya, jadi 18.00, 6 jam ke depannya kan 24.00 ya. Itu batas terakhir tuh 24.00, tidak ada tambahan karena tidak untuk hari besok ya ujiannya besok lagi gitu kan. Untuk ujian mata kuliah lain lagi. Jadi kalau jam 18.00 itu mahasiswa bisa dengan maksimal ya. Jadi 6 jam itu terpakailah. Misalnya, oh soalnya agak sulit nih. Jadi ada waktu mungkin dalam 4 jam, 5 jam itu bisa mengerjakan. 1 jamnya untuk mengupload tugasnya itu kan. Jadi itu ya, jangan dipepet-pepetkan ke belakang. Kita juga tidak tahu nanti kendalanya laptopnya rusak lah, sinyal lah, mati lampu lah itu ya. Dan juga begini ya, diingatkan juga mahasiswa tidak perlu harus login terus itu ya. Jadi misalnya sudah mengunduh naskah itu kan sudah tercatat. Misalnya laptopnya mau dimatikan, koneksinya dimatikan dulu, nanti bisa kan dikerjakan secara offline. Misalnya nanti setelah upload ya baru nanti koneksikan lagi dengan internet ya. Nanti kan alasan mahasiswa, wah pulsanya habis Pak, ini apa Pak, itu kan. Ya enggak. Makanya harus ada strategi ya tadi untuk menghemat kuota ya, walaupun sebenarnya enggak terlalu besar juga itu kan. Ya, selanjutnya mahasiswa mengunggah ya tadi ya. Tadi minimal 3 jam dan maksimal 6 jam dalam satu file PDF maksimal 2 MB. Jadi jangan dipisah-pisah, nanti digabungkan ya tadi ya. Koper BJU-nya, hasil jawaban BJU-nya, dan surat pernyataan itu menjadi satu file. Dengan maksimal ukuran filenya itu 2 MB ya. Karena kalau di atas itu ya nanti tidak bisa di-upload. Ya ini tidak mengikuti UAS THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU ya. Ini juga nih, ini tidak ya maksudnya ya. Jadi harus disesuaikan. Mata kuliah yang di KTPU itu harus sama dengan
kode mata kuliah yang tercantum kode mata kuliah yang kita unduh ya. Jadi harus sama. Kalau tidak sama dilaporkan ke UT ya. Oke. Ini kalau untuk yang S3 mungkin tidak perlu kita bacakan dulu karena masih prosesnya di UT pusat nih ya. Ya, untuk mata kuliah ujian atau unduh BJU ya, unduh soal dan unggah BJU. Ya, di sini kita akan terangkan bagaimana sih cara mengunduh BJU ya, buku jawaban ujian. Ya, yang pasti kan kalau kita masuk nantinya ya, kita klik ya di bawah itu nanti ada halaman dashboard aplikasi THE. Silahkan pilih menu mata kuliah ujian. Di sini ada nih menu mata kuliah ujian ya. Di sini mata kuliah ujian, diklik. Nanti akan tampil nih halaman list mata kuliah. Nanti halaman list seperti ini nantinya. Ya, pada kolom informasi ya, nanti di informasi di sini, kolom informasi. Oke. Di situ nanti akan muncul tombol BJU umum atau BJU khusus, tapi nanti dia masing-masing. Mungkin tidak akan serentak seperti ini nanti ya. Kalau menggunakan BJU umum ya berarti mahasiswa menggunakan BJU umum. Nanti dilihat nih. Kalau kecuali bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah EKSI 4101, EKSI 4414, EKSI 4421, EKSI 4422, EKSI 4420, EKAP 4402 dan PWKM 4303 itu menggunakan BJU khusus. Nanti dia akan terpisah nantinya. Tapi tombol BJU khusus akan aktif atau muncul sesuai dengan mata kuliah khusus yang telah diregistrasikan mahasiswa ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Mahasiswa kalau yang tidak khusus ya klik yang khusus ya. Yang umum. Jadi ini seperti sama, misalnya yang udah pernah ikut UTON, ikut LMS ya. Ini tinggal klik aja nanti proses unduhnya langsung terdownload otomatis ya. Nantinya download dan ini dimasukkan ke komputer mahasiswa. Nanti namanya lampiran 2 THE doc ya, jenisnya dokumen ya. Oke. Sama juga kalau mau BJU khusus ya, ini contohnya nih. Contohnya kalau sudah terdownload ini contoh buku jawaban ujian UAS take home exam ya. Ya, untuk ini. Jadi sini. Kalau untuk BJU khusus juga sama, tinggal klik saja tombol BJU-nya ya. Maka file BJU khusus akan secara otomatis terunduh ya. Sama nih. Oke, itu cara mengunduh koper BJU-nya ya. Ya, silahkan buka nanti ya. Ini contohnya ini. Nanti contohnya lembar BJU khusus. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengunduh soal ya melalui halaman dashboard aplikasi THE. Silahkan sama tadi. Pilih mata kuliah ujian. Ini kan mata kuliah ujian di sini diklik. Nanti akan muncul list mata kuliah berupa kolom informasi dan data detail mata kuliah ya. Oke, data detailnya nantinya di sini. Ya, ini ada informasi ya. Jadi mahasiswa kolom informasi dibaca adalah nanti di sini soal dikerjakan pada buku ujian yang dapat diunduh menggunakan tombol BJU umum. Mata kuliah dan BJU khusus dapat diunduh pada tombol sesuai dengan kodenya ya. File hasil unduh dapat dicetak lalu dilengkapi isiannya serta diberi tanda tangan pada surat pernyataan akademik ya. Ya, gabungkan semua ya tadi ya, harus digabungkan cover, surat pernyataan dan jawaban dalam satu file. Jadi tidak terpisah-pisah ya. Dengan ukuran maksimal 2 MB. Jadi filenya harus berbentuk PDF ya. Oke ya, semuanya kalau yang udah pernah ikut TMK kan beda-beda tipis nih semuanya. Jadi harus di-upload ini ya satu file ya, tidak ini terpisah-pisah. Oke, selanjutnya di sini juga ada kolom tombol bukan kolom, tombol reload untuk memperbarui tampilan layar jika tombol unduh tidak tampil atau apabila terjadi kegagalan unduh soal ya. Ya di sini nanti di atas itu kan di atas list mata kuliah ini nanti ada NIM mahasiswa, nama mahasiswa ya. Di sini juga ada reload. Misalnya
nanti tidak ada tampilan, oh unduh soal misalnya kan, atau ini ya, lihat BJU misalnya nanti. Itu mahasiswa tinggal di-reload aja, di-reload biar muncul nantinya. Oke, ini tampilan halaman tabel list mata kuliah. Oke, ya tombol unduh nanti akan muncul ya, nanti akan muncul di per sesinya ya, per harinya sesuai dengan mata kuliahnya. Ya, ini ya kalau akan muncul aktif apabila sudah masuk ya kode waktu dan tanggal ujian untuk masing-masing mata kuliah. Oke. Nih, memang tadi saya bacakan batas waktu unduh atau download soal untuk masing-masing mata kuliah sesuai dengan kode waktu dan tanggal ujian yaitu pukul 00 sampai 21. Tapi janganlah dipepetkan di jam 21 ini. Makanya tadi paling tidak itu mahasiswa mengunduh di pukul 18.00 ya. Karena kalau 21 ya waktu mahasiswa untuk mengupload ya, mengupload tugas itu mengunggahnya hanya tidak sampai 1 menit berarti kan. Oke. Jadi jangan sampai dipepet-pepetkan. Kok bisa di pukul 18.00. Jadi mahasiswa ada waktu maksimal itu 6 jam. Kan waktu kita 6 jam ya. Ya, selalu pilih dan klik tombol unduh ya. Tombol unduh ini diklik pada salah satu mata kuliah, maka soal dan kode itu akan muncul ya. Jadi soal berhasil diunduh ya, berhasil di-download ya. Dan file otomatis terdownload di komputer mahasiswa dengan format nama dan kode mata kuliah dalam tipe file PDF serta status berubah dari belum menjadi telah terunduh. Kita lihat gambarnya nanti. Tadi ini kan download kan, belum kan, belum. Ya, kita lihat nanti. Misalnya kita sudah download, unduh tetap ada, tapi di sini kita kalau sudah ini sudah nih, langsung muncullah nanti unggahnya ya. Kolom untuk mengupload hasilnya. Oke. Jika telah melakukan proses unduh ya tadi pada soalnya, maka yang lain akan muncul nih. Misalnya ada 2 mata kuliah di jam yang sama tadi ini, kalau untuk itu misalnya mahasiswa ada ujian mata kuliahnya bentrok jam yang sama, berarti dia harus selesaikan dulu semuanya ya. Berarti mahasiswa harus unggah dulu hasil jawabannya tadi kan ya, tapi tidak menunggu harus jaraknya 6 jam. Misalnya mahasiswa sudah bisa mengerjakan dalam waktu 4 jam, download di-upload hasilnya. Nanti untuk yang tugas bukan tugas, ujian yang kedua itu akan muncul mata kuliahnya nanti ya. Oke. Jadi mahasiswa kalau sudah selesai, telah diunggah tadi untuk mata kuliahnya akan muncul kolom unggahnya ya, tombol unduhnya untuk yang mata kuliah berikutnya. Itu kalau untuk yang satu harinya ada 2 mata kuliah. Ya, tapi kalau yang hanya satu ya satu nantinya. Oke. Ya, selanjutnya pada baris mata kuliah yang telah dilakukan unduh soal ya, maka kolom soal awal unduhnya ya, waktunya ya, BJU awal unggahnya juga waktunya, dan BJU akhir unggah waktunya akan terisi data berupa tanggal dan waktu pada kolom status THE yang semulanya belum berubah menjadi telah unduh. Dan tombol unggah pada kolom BJU unggah akan muncul. Berarti kan kalau kita sudah unduh, nanti ini akan muncul kan ya, akan muncul kolom unggahnya. Oke. Mohon perhatian masing-masing batas waktu proses unggah, baik kolom waktu awal unggah BJU dan akhir unggah BJU, pastikan Anda tidak terlambat dalam melakukan proses unggahnya. Jadi ada batasnya nih. Ada batas akhir unggah misalnya jam berapa gitu kan. Kan misalnya tadi jam 7 kita unduh naskahnya, berarti jam 1 batasnya ya, 6 jam. Oke. Ya, ini untuk soalnya biasanya contohnya seperti ini, contoh soal
mata kuliah dalam format PDF ya. Oke, selanjutnya bagaimana mengunggah BJU atau mengupload ya, mengupload BJU ya. Oke, sama. Tadi kan di kolom unduh ini ya, unduh soal. Sekarang kita unggah BJU-nya di sini. Ini ada nanti kolom unggah tadi. Pokoknya sudah lewat 3 jam baru bisa ya. Dari waktu saat unduh soal, habis itu kita mau unggah atau upload hasilnya ya tadi harus lewat 3 jam. Berarti jam 7 misalnya kita unduh tadi, jam 10 baru bisa, jam 10 sampai jam 1 ya. Baru bisa mengunggah atau mengupload hasil jawaban kita. Kalau misalnya kita coba-coba belum waktunya 3 jam ya, ini akan nanti akan ada pemberitahuan juga ya. Unggah jawaban akan dibuka pada jam sekian-sekian ya. Oke. Ya, misalnya ini sudah waktunya untuk kita. Silahkan Anda pilih klik tombol unggah tadi ya, diklik ya. Jadi kita nanti ada NIM mahasiswa dan kode mata kuliahnya. Ini harus sama nih antara kode mata kuliah dan di kode mata kuliah yang ada di sini dan kode mata kuliah yang ada di KTPU. Berarti harus sama. Ya, lalu mahasiswa pilih dan unggah file ya, pilih dan unggah file. Jadi diklik. Selanjutnya akan muncul form open untuk pencarian file. Nanti seperti ini nih. Kalau kita sudah klik ini, akan muncul form pilih dan unggah file ya. Unggah file. Jadi di sini ya. Jadi di sini nanti kita cari file kita yang jawaban kita yang sudah berbentuk PDF ya dan ukurannya maksimal 2 MB. Jadi paling tidak ya di bawah 2 MB lah, 1,8 atau 1,9 itu sudah maksimal ya. Takutnya kalau 2 pun 2, nantinya. Oke. Kita sudah dapat, kita klik open, kemudian akan muncul pop up pesan Anda yakin akan mengunggah file ini untuk mata kuliah X ya, misalnya mata kuliah A lah, di mana ada kode mata kuliah. Berarti kita klik oke ya di sini ya. Di sini Anda yakin nih ada tulisannya. Oke ya. Oke, kita klik oke. Nanti itu akan ada notifikasi lagi sukses katanya kan. Silahkan catat kode berikut. Nah, ini kode ini wajib mahasiswa catat dan simpan. Jangan sampai hilang, ini akan merepotkan mahasiswa dan merepotkan UT juga. Nanti tanya-tanya lagi kan mahasiswa ini kan. Jadi kalau sudah mengupload, ini akan muncul nih di setiap upload hasil akan muncul ya. Ini untuk kode ini digunakan untuk mengupload yang kedua misalnya. Oh, ternyata yang diupload pertama itu salah misalnya kan. Kode ini nanti kalau untuk mengulang upload ya. Jadi kalau tidak bisa sembarangan, jadi hanya mahasiswa itulah yang bisa mengubahnya lagi dengan kode yang diberikan ya. Oke, lalu pilih tombol oke ya tadi ya, tombol oke, maka otomatis BJU akan tersimpan atau terunggah dan akan kembali ya. Nanti tombol oke ini diklik ya, maka dia otomatis akan tersimpan. Misalnya kita ingin lihat tampilkan file ya, kan di situ ada tampilkan file, kita lihat oh benar nih, udah benar itu kan. Dan juga nanti kalau mau lihat BJU kita juga bisa di halaman list mata kuliah. Oke, kita klik kembali ya di sini ya, ada tombol kembali, kita klik. Ya, pada kolom BJU Anda dapat melihat BJU juga ya, di kolom BJU-nya Anda juga yang sudah muncul dan aktif serta keterangan pada kolom menjadi status telah unggah. Oke, kita kembali ke listnya di dashboard depan ya. Dashboard depan itu ya di sini. Jadi kalau sudah ada tulisan tombol lihat BJU, artinya BJU mahasiswa sudah ada. Jadi kita kalau untuk pastikan lagi lah, kalau masih ada waktunya pastikan lagi lihat BJU-nya sudah benar atau tidak, kita tinggal klik saja ya. Jadi tinggal klik, nanti akan terdownload otomatis file yang telah kita upload ke dalam aplikasi.
Ya, ini harus kita bacakan juga, ini catatan ya. Batas waktu awal atau mulai proses unggah ya, ini kita ulangi terus, yaitu minimal 3 jam terhitung setelah mahasiswa mengunduh atau mendownload tugas ya, baru dimulai. Batas waktu akhir unggah BJU yaitu maksimal 6 jam terhitung maksimal nih, makanya disebut maksimal. Makanya tadi maksimal, kalau mau maksimal ya paling minimal tadi jam 18.00. Kalau misalnya kita jam 19.00 ya maksimalnya cuma 5 jam gitu kan. Makin mepet karena batas akhir adalah jam 24.00 ya. Oke. Jenis file format BJU ya yang bisa diunggah yaitu dengan jenis format PDF ya, nih harus diingat nih, atau MP4. Nanti ada yang speaking atau apa itu kan harus dibentuk seperti MP4 ya. Ada mata-mata khusus yang diberi format itu ya. Biasanya speaking atau berbicara itu dalam format MP4 ya. Jadi tapi semuanya hampir rata-rata semuanya menggunakan PDF ya. Hanya beberapa mata kuliah menggunakan MP4 atau video. Ya, batas maksimal kapasitas atau ukuran file BJU yang akan diunggah yaitu sebagai berikut ya. S1 atau S2 maksimal hanya 2 MB ya. 2 MB ini udah besar lah. Lumayan ya. Oke. Nah, ini tadi kegunaan kode yang harus dicatat dan disimpan nih. Jangan sampai salah. Misalnya, oh ternyata kita baru sadar, oh salah nih yang kita upload gitu kan. Ya, sama seperti tadi melalui halaman dashboard aplikasi THE, kita lihat mata kuliah ujiannya yang ada di sini ya, tampilannya. Oke, kita lihat nanti di tampilan bawah kita klik itu akan muncul lagi list mata kuliah seperti ini ya. Jadi kita ulangi, unggah lagi, kita klik unggah ya, kita mau unggah ulang, kita klik unggah. Oke, klik unggah. Nanti kita klik lagi, pilih dan unggah file, cari file yang benar. Oke, cari file yang benar, kita klik oke. Habis itu kita klik open ya, open. Ya, di sini Anda yakin nanti akan muncul ya. Akan muncul, Anda yakin akan mengunggah file atau untuk mata kuliah ISIP misalnya. Oke, kan misalnya yakin, kalau udah yakin, udahlah, enggak apa-apa lah, enggak usah gitu kan. Berarti kan cancel ya. Kalau oke, mau diubah, mau diunggah lagi, kita klik oke ya. Di sini masukkan, nah tadi mahasiswa wajib memasukkan kode yang diberikan pada saat mengupload hasil tugas hasil ujian yang pertama itu. Jadi masukkan kodenya, baru kita klik ganti file ya. Nanti prosesnya sukses dan mahasiswa mendapatkan lagi kode lagi. Ini harus dicatat. Siapa tahu mahasiswa salah lagi upload gitu kan. Jadi kode ini harus dicatat kembali dan disimpan lah ya, diingat ya. Jangan sampai lupa atau tidak tercatat ya. Oke. Selanjutnya kita klik oke ya. Oke. Habis itu akan muncul tampilan seperti ini kembali. Nanti kita lihat tampilkan file. Oh, kita mau lihat tampilkan file, udah oke belum itu kan? Ya. Lihat BJU. Nah, tadi kan lihat BJU sama nih. Sama. Kita lihat ulangi lagi, kita lihat lagi BJU-nya ya. Kita lihat BJU ya, tinggal kita lihat ya, kita klik kan tadi masuk ke mata kuliah ujian ya. Nanti tombol list lagi di belakang ini ya, kita lihat BJU-nya. Kita klik nanti terdownload ya tadi. Sebenarnya ngulang saja kan gini kan, walaupun sebenarnya ini panjang sekali, sebenarnya dalam waktu di bawah 5 menit ya mahasiswa sudah lancar lah pokoknya ya untuk mengerjakannya, udah tahu nih. Mungkin karena baru pertama saja dan belum familiar ya. Jadi ya memang agak sulit. Tapi kalau sudah melakukan sekali ya pasti mahasiswa lancar yang untuk yang kedua kalinya. Ya, selanjutnya
Ini silakan buka file ya. Ini tentang keluar ya. Ini keluar sih sangat gampang ya. Jadi mahasiswa tinggal cari aja kode logout-nya seperti ini ya. Ini akan ada di bawah nih. Ada di sebelah kiri ya. Kode logout-nya. Jadi mahasiswa tinggal klik aja nanti otomatis nanti akan keluar ya logout itu. Oke. Ini logout ini digunakan ya karena mahasiswa ya apalagi misal punya warnet atau di warnet mengerjakannya misalnya kan takut ada yang mengubah-ubah ya. Oke, sebaiknya dikeluarkan atau menggunakan laptop temannya itu kan takutnya temannya jahil juga mengubah-ubah itu ya. Oke, ini akan otomatis ya. Ya, cuman itu untuk yang aplikasi THE-nya. Ya, ini kita coba ini bonus lah nih ya untuk konversi file MS Word menjadi format PDF ya. Ya, sebenarnya kalau sudah menjadi Word ya, sebenarnya kita klik Save As saja, tinggal pilih mau dokumennya seperti apa atau dijadikan PDF ya kita PDF. Tapi ini mungkin ada cara lain juga sama ya sebenarnya. Kalau sudah filenya sudah oke di Word ya, tinggal kita ini klik sub menu print ya, kita atau Ctrl V ya. Oke, di print. Nanti itu kan ada pilihan tentang printer ya, printer. Jadi kita pilih printer yang Microsoft Print to PDF ya, Microsoft Printer to PDF. Berarti dijadikan ke PDF ya. Kita pilih printernya, oke. Lalu kita pilih print all ini ya settingnya print all pack ya. Jadi print semua halaman nih. Oke, nanti kalau yang menggunakan laptop ya berarti habis itu kita langsung saja print. Nanti dia akan menanyakan mau disimpan di mana nih? Di dokumen, di desktop, terserah lah. Pokoknya mahasiswa harus tahu lokasinya agar gampang nanti kalau waktu mau upload, oh ini data saya ini ya. Jadi ini filenya dikasih nama sesuai dengan kode mata kuliah yang diujiankan ya. Mungkin BJ UASD PDGK 4501 misalnya. Oke. Lalu kita klik save ya. Sekarang kalau sudah kita klik save, kita lihat di mana kita letakkan tadi. Oh, saya letakkan di dokumen. Oh, ini BJU UAS THE kan sudah berbentuk PDF. Kita buka saja lah contohnya kan, nanti akan berbentuk ya seperti inilah itu kan. Oh, nampak nih. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ya selamat mencoba dan semoga berhasil ya dalam pelaksanaan ujian. Ya pasti jangan lupa lah untuk membaca bahan ajarnya karena esensi dari ujian ini semuanya berasal dari bahan ajar mahasiswa ya. Jadi tidak akan keluar gitu. Karena kan mungkin aplikasinya keluar tapi esensinya tetap di bahan ajar itu ya. Selamat mencoba dan jangan lupa untuk berdoa ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.